Buruj makiyah. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i demi langit dzatil buruj kang anduweni pira-pira lingkaran. Lingkaran. Jadi apa ya? Gugusan atau konfigurasi benda-benda. Kalau kita mengenalnya dengan tata surya atau galaksi, gugusan bintang. Dan itu makna yang dipilih di tafsir ini, tafsir Kemenak, gugusan bintang. Di ayat yang lain, buruj itu bermakna benteng. Ya apa Mas Hanif? Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Iya, ono ayat ngono ya. Apa kawitane itu? Kita tidak bisa menghindar dari kematian walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Buruj itu benteng. Bisa dimana benteng. Wallahu a'lam. Memang Quran ini bahasa Arab yang penuh misteri. Orang Arab pun banyak yang tidak paham tentang Al-Quran. Apalagi kita yang bukan bahasa Arab. Tapi ya tidak boleh kecil hati. Kita yang ajam, kita yang non-Arab pun punya kesempatan yang sama. Belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Makna yang dipilih oleh Kiai Bisri Mustafa, buruj itu lingkaran. Ya. Wallahu a'lam. Wal yaumil mau'ud, wal yaumilan demi dino, al mau'udi, kang den janjiaken. Dino kang den janjiaken, hari yang dijanjikan. Kita pernah dijanjikan Allah hari apa? Apakah jenengan yakin besok itu masih menjadi hari kita? Apakah yakin Idul Fitri tahun ini kita masih bisa menemuinya? Mudah-mudahan. Ya, menangi riyo iki dan banyak riyo-riyo berikutnya. Hari yang dijanjikan. Ini Quran yang bilang, berarti hari yang dijanjikan kepada semua pembaca Quran. Ahli tafsir memaknainya hari kiamat. Hari kiamat itu dijanjikan oleh Allah, semuanya akan menemui. Baik kiamat kubra ataupun kiamat sughra. Wal yaumil ma'ud dan lan dino kang den janjiaken. Kita sambil belajar pego ya. Belajar dari Mbah Bisri Mustafa. Wa syahidin lan dino kang nyekseni. Wa masyhudin lan dina kang den sakseni. Lah karena urutannya ayat, maka syahidin itu yang menyaksikan dimaknai sebagai hari. Hari yang menyaksikan. Ini kan majas, apa kalau bahasa Indonesia itu ya? Personifikasi ya. Meletakkan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan manusia kepada benda yang bukan manusia. Seperti nyanyiannya Ebit itu loh. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Lah memang rumput bisa bergoyang. Ya paling bergoyangnya karena digoyang angin. Ya. Personifikasi. Lah ini juga banyak sekali di Quran itu majas personifikasi. Contohnya ini, wa syahidin wa masyhud. Di hari itu
Ya. Allah membuat waktu menyaksikan bagaimana perbuatan manusia itu diungkap. Ya. Di hari itu pula disaksikan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah mengumpulkan semua manusia yang pernah hadir di alam dunia. Kita tidak bisa membayangkan perhelatan 1 abad yang cuma 10 juta atau sekitar 5 juta saja, Sidoarjo macet total. Apalagi ini manusia mulai zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Berapa luasan yang dibutuhkan? Ngitungnya saja tidak bisa, bayangkan. Dan itu hari yang dijanjikan Allah untuk kita. Saking banyaknya janji Allah tentang hari kiamat, namanya saja berganti-ganti. Kadang pakai istilah al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu kiamat. Kadang pakai kata al-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Lah, pada surat ini Allah memakai istilah syahid, yaumun syahid wa masyhud, yang menyaksikan dan disaksikan. 3 ayat yang menjadi sumpah Allah untuk memberikan informasi yang penting. Apa itu? Begini. Kutila den pateni sopo ashabul uhdud, pira-pira wong kang anduweni pira-pira juglangan. Juglang itu parit atau kanal. Apa yang dimaksud uhdud? Itu kanal-kanal yang berisi anari, geni. Kanal khusus disiapi api di sana. Datil wakut kang anduweni umpan. Umpan di sini kalau di beberapa tafsir dimaknai kayu atau bahan bakar. Umpan. Iya. Ku anfusakum wa ahlikum naro waku Tuhan nasual hijaro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waku Tuhan nasual hijaro. Wakut umpannya atau bahan bakarnya neraka itu justru dari batu dan manusia. Kalau api dunia itu nyala gitu ya, terus ditimbun sama pasir, ditimbun sama kerikil, batu, kan mati itu. Tapi kalau nyalanya itu lebih besar dari volume tumpukan pasir dan batu, justru batu pasir itu jadi bahan bakar. Jadi pemicu atau penyimpan kalor. Saya pernah ke Kayangan Api, Bojonegoro. Di sana itu untuk menyimpan kalor itu diberi tumpukan batu. Itu Qur'annya sudah ada. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakarnya neraka itu ya api dan manusia. Lah di sini ahli tafsir memaknainya kayu. Parit-parit, kanal-kanal yang disiapi kayu lalu dibakar. Nah, ini terkenal. Ada kaum namanya Ashabul Ukhdud. Allah membinasakan Ashabul Ukhdud. Perilaku mereka itu
membuat parit-parit yang diisi kayu bakar dan dinyalakan. Idhum nalikane utawi ya ashab alaiha ing atas geni iku kuudun padha lungguh, mereka mengitari api itu. Makanya dulu itu saya senang sekali waktu muda itu loh, camping, lalu ada api unggun ya. Tapi ketika baca ayat ini jadi takut, jangan-jangan ini tergolong ashabul ukhdud saya ini. Takut. Ya ini kan deskripsinya mirip itu. Kayu bakar dinyalakan, api unggun, lalu duduk-duduk di sekitar api itu. Wah, jangan-jangan ini ashabul ukhdud ini. Beda kalau ashabul ngudud. Apa ngudud itu? Ngerokok ngudud. Ashabul ngudud. Apa yang diperbuat dengan api itu? Wahum utawi ashabul ukhdud alama ing atase barang yaf'aluna kang padha ngelakoni sapa ashabul ukhdud bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin iku syuhudun padha nyakseni. Mereka melemparkan orang-orang mukmin ke dalam kobaran api tersebut sambil menyaksikan, sambil ya mungkin tertawa-tawa dengan kebanggaan dan kesombongannya. Tapi dalam ayat ini kata-kata membinasakan kaum mukmin tidak ditulis. Yang ditulis hanya mereka menyaksikan apa yang diperbuat terhadap orang mukmin, yaitu pembantaian. Kata pembantaian tidak disebut dalam ayat ini. Tapi ahli tafsir menjelaskan itu. Jadi betapa kejam ashabul ukhdud ini. Mereka melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang beriman. Mengapa mereka kok menyiksa orang-orang beriman? Wa mana kamulan ora nyiksa sapa ashabul ukhdud minhum ing wong mukmin illa ayyuminu kejaba yen to padha iman sapa mukmin billahi kelawan Allah taala al azizi kang menang al hamidi kang pinuji. Mereka menyiksa kaum mukmin tidak ada kesalahan. Hanya karena orang mukmin itu iman kepada Allah. Hanya karena beda keyakinan mereka tega. Mentolo coro Jawane. Lah maka Allah menegaskan di awal tadi, kutila ashabul ukhdud. Mereka sudah dibinasakan oleh Allah. Orang-orang mukmin itu tidak punya kesalahan. Mereka itu hanya beriman saja. Karena beda iman, beda keyakinan lalu disiksa oleh kaum ukhdud. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi kang lahu iku tetep kagungane Allah. Mulkus samawati utai kerajaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Mestinya kan pantes itu Allah yang mencipta dan menguasai langit bumi diimani, disembah. Kenapa malah disiksa? Lah ini kan perbuatan yang di luar nalar perikemanusiaan. Nyiksanya pakai api lagi. Terus nyiksanya disaksikan lagi. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwi-wiji iku syahidun nyakseni. Allah tahu yang diperbuat oleh ashabul ukhdud. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang ashabul ukhdud ini. Ada mengatakan
Ashabul Ukhdud itu bangsa Yaman, yaitu hidup di antara tahun 526 Masehi, masa kekuasaan Zunuwas. Ada juga yang mengatakan mereka adalah penduduk Habasyah atau Ethiopia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini Ashabul Ukhdud ini umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka surat ini menceritakan kejadian-kejadian umat yang terdahulu dan itu banyak. Ashabul Ukhdud, lalu kaum Samud, kaum Ad, ya. Mereka-mereka yang dalam sejarahnya pernah tercatat menghuni bumi, tapi mereka menolak menyembah pada pencipta bumi. Innal ladina setuhune wong akeh fatanu kang mitnah. Mitnah itu menimbulkan kacau. Sapa alladina al mukminina ing wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon summalam yatubu maka nuli ora gelem taubat sapa alladina falahum mongko iku kedue alladzina adzabu jahannam utawi siksa jahannam walahum lan iku kedue alladzina adzabul hariq utawi siksa kang ngobong. Lah ini setelah Allah cerita Ashabul Ukhdud, Allah seolah-olah mengancam kepada kaum kafir Quraisy, kaum kafir Mekah waktu itu yang menyiksa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Itu lihat cerita Ashabul Ukhdud, orang beriman disiksa. Hati-hati. Ya, Allah juga bisa melakukan hal yang sama pada kalian. Hati-hati. Nah, di awal-awal Islam kita kan sering diceritai tentang Bilal bin Rabah, gitu kan? Disiksa, ditimpa batu besar, dialasi sama pasir-pasir di tengah padang pasir yang panas. Bawah panasnya pasir, atas panasnya batu, ditambah terik matahari. Untung masih hidup sahabat Bilal. Ada yang sampai terlanjur meninggal. Budak yang seangkatan dengan Bilal. Ya. Seperti yang dialami oleh budak yang bernama Sumaiyah. Sumaiyah. Tunggu sampean aja Sumaiyah. Yuya. Sumaiyah ini orang pertama kali syahid dalam Islam. Seorang budak perempuan yang disiksa sampai mati. Ya. Bilal masih hidup bertahan. Ya Allah. Fenomena itu kemudian melalui surat ini, ya Allah memperingatkan, hentikan. Jangan disiksa. Dulu ada kaum namanya Ukhdud melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang beriman. Lalu Allah membinasakan. Lanjutannya ayat, innal ladina setuhne wong amanu kang padha iman sapa alladina wa amilu lan ngelakoni sapa alladina as-solihati ing pira-pira amal soleh lahum iku kedhe alladina jannatun utai pira-pira swarga tajri kang mili itu bukan satuan ukuran. Mili itu mengalir, bukan mili sentidesi dan seterusnya. Mili itu mengalir. Mintah dia saking ngisore jannat opo al-anharu biro-biro bengawan sungai. Ya. Dalika utai mengkono-mengkono tinutur iku al-fauzu kebegjan, keberuntungan al-kabiru kang gede. Ini Allah menjanjikan surga
dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itulah keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.